teman-teman, perkenalkan saya Surulanda Rizaluhu dari kelas RC1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan contoh kasus metode penyelesaian grafik dalam kasus minimasi program linear. Nah, ini bertujuan untuk memenuhi tugas riset operasi. Nah, sebelum saya akan memberikan contoh soalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kita apa itu program linear. Oke teman-teman, program linear merupakan suatu metode untuk membuat keputusan di antara berbagai alternatif kegiatan pada waktu kegiatan-kegiatan tersebut dibatasi oleh kendala tertentu. Nah, keputusan yang akan diambil dinyatakan sebagai fungsi tujuan dan kendala yang dihadapi dinyatakan sebagai fungsi kendala. Fungsi tujuan dan kendala dalam program linear. Fungsi tujuan penyelesaian masalah dalam program linear adalah untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Kedua, kendala adalah sesuatu yang membatasi tingkat pencapaian tujuan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan metode penyelesaian grafik. Nah, metode grafik adalah metode programasi linear yang menggunakan bantuan grafik dalam proses menemukan penyelesaian. Nah, tujuan utama mengetahui metode grafik adalah untuk memberikan pengertian dasar dan rasa terhadap karakteristik dan penyelesaian programasi linear. Nah, dalam metode grafik, fungsi kendala digambarkan dalam grafik dua dimensi pada diagram Cartesius, di mana variabel sumbu horizontal dan vertikal masing-masing menunjukkan variabel X1 dan variabel X2. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara memilih titik-titik yang memenuhi kendala serta menghasilkan nilai fungsi tujuan yang paling besar bila kasusnya adalah maksimasi atau yang paling kecil bila kasusnya minimisasi. Kita masuk pada contoh soal kasus minimisasi. Penyelesaian masalah dengan kasus minimisasi bertujuan untuk meminimumkan biaya total. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Sebuah perusahaan PT Mega memproduksi kue, merencanakan untuk memproduksi dua jenis kue, yaitu kue X dan kue Y. Untuk X setidaknya diproduksi sebanyak 4 porsi dan kue Y diproduksi setidaknya 2 porsi. Jumlah bika Ambon dan bolu panda yang dibutuhkan dapat kita tengok dalam tabel di atas. Nah, di tabel di atas terdapat jenis kue di mana ada X, Y, terus di bika Ambon terdapat 4 untuk X dan 2 untuk Y. Terus di bolu panda terdapat 4 untuk X dan 6 untuk Y. Dan biaya dalam memproduksi bika Ambon dan bolu panda untuk X terdapat 50 biayanya, dan untuk biaya dalam memproduksi bika Ambon dan bolu pandan untuk Y biayanya diperlukan 40.000. Nah, pertanyaannya di sini, berapa banyak kue X dan Y yang harus diproduksi untuk mendapatkan biaya yang minimum? Teman-teman, kita masuk pada cara penyelesaiannya, di mana terlebih dahulu kita akan menentukan variabel dalam contoh soal tadi, di mana kita akan menamakan X sebagai bika Ambon dan Y sebagai bolu panda. Terus keduanya kita akan menentukan fungsi tujuan atau FC dalam contoh soal tadi, di mana terdapat biaya di situ, kita jadikan dia sebagai fungsi tujuan minimum, di mana 50 X dan 40 Y. Terus kita akan menentukan
fungsi kendala. Nah, di sini tadi kita mendapatkan dua fungsi kendala di mana 4x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 16 sebagai fungsi kendala pertama. Terus 4x tambah 6y kurang lebih atau sama dengan 24 dinyatakan sebagai kendala kedua. Terus x lebih besar atau sama dengan 4 dan y lebih besar atau sama dengan 2. Terus xy sama dengan 0. Nah, teman-teman, setelah kita menentukan variabel, menentukan fungsi tujuan, dan menentukan fungsi kendala dalam contoh soal tersebut, barulah kita mengubahnya ke dalam model matematika, di mana yang perlu kita ubah yaitu fungsi kendala yang pertama, di mana tadi 4x tambah 2y sama kurang lebih atau sama dengan 16, kita ubah dia menjadi 4x tambah 2y sama dengan 16. Begitu juga dengan fungsi kendala yang kedua tadi, di mana 4x tambah 6y kurang lebih atau sama dengan 24, kita ubah dia menjadi 4x tambah 6y sama dengan 24. Begitu juga dengan y, di mana x tadi lebih besar atau sama dengan 4, kita ubah dia menjadi x sama dengan 4. Begitu juga dengan y, di mana tadi lebih besar atau sama dengan 2, kita ubah menjadi y sama dengan 2 dan xy sama dengan 0. Nah, setelah kita mengubahnya ke dalam model matematika, teman-teman, barulah kita menyelesaikan kendala-kendala yang ada dalam contoh soal tersebut. Nah, tadi di situ terdapat dua kendala, dan yang pertama kita dulu menyelesaikan kendala yang pertama atau kendala 1, di mana tadi 4x tambah 2y sama dengan 16. Nah, 4x ini, teman-teman, kita misalkan dia dengan 0 dan 2y sama dengan 16. 2y sama dengan 16, terus kita pindahkan duanya ke ruas kanan, di mana y sama dengan 16 banding 2 dan hasilnya y sama dengan 8. Begitu juga dengan 4x tambah 2y sama dengan 16. Nah, di sini juga kita akan memisahkan 2y-nya sebagai 0. Nah, di sini akan tinggal 4x sama dengan 16, x sama dengan 16 banding 4, dan hasilnya tinggal x sama dengan 4. Nah, begitu juga dengan kendala yang kedua, kawan-kawan. Kita juga akan mengubah 4x tambah 2y tambah 6y sama dengan 24. Nah, di sini juga 4x-nya kita juga misalkan dia sebagai 0. Nah, di sini tinggal 6y sama dengan 24. Nah, y-nya 24 sama dengan 24 banding 6. Nah, nilai y-nya tinggal y sama dengan 4. Begitu juga kita misalkan 6y-nya sebagai 0. Nah, tinggal di situ 4x sama dengan 24, x sama dengan 24 banding 4. Nah, nilai x-nya yaitu 6. Nah, setelah kita menemukan titik-titik koordinat dalam kendala pertama dan kendala kedua, di mana titik koordinat dalam kendala pertama yaitu y sama dengan 8, x sama dengan 4. Nah, di kendala kedua juga, di mana y-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 6. Barulah pada langkah selanjutnya kita membuat grafiknya.
Nah, teman-teman, setelah kita menyelesaikan fungsi kendala pada contoh soal tadi, barulah kita membuat grafik produksi kuenya. Nah, di samping ini dapat kita tengok grafiknya, di mana terdapat garis grafik pada kendala pertama tadi, Y-nya 8 dan X-nya 4. Begitu juga dengan kendala yang kedua, Y-nya 4 dan X-nya 6. Nah, di sini kita telah menarik titik koordinatnya, di mana terlebih dahulu tadi kita telah ditentukan bahwa X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, di sini kita telah menarik garisnya dan kita telah menentukan titik koordinatnya. Nah, di titik koordinat pertama itu terdapat X-nya 3 dan Y-nya 2. Terus di titik koordinat yang kedua X-nya 4 dan Y-nya 1,3. Nah, di sini dapat kita mendapatkan jawaban dari contoh soal tadi. Dapat kita gunakan dua kemungkinan dalam memproduksi kue dengan biaya total minimum. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dimengerti.